Kabar dan Halo sayang, pesan untuk selamat kamu. siang. Semoga kamu diberikan kesehatan lahir batin, kebahagiaan luar dalam, dilancarkan rezekinya kamu, didamaikan jiwa kamu, dibukakan aura positifnya kamu. Amin. Ada seseorang yang udah gak bisa ngelak lagi dengan kamu. Entah tentang kebohongannya, tentang kebusukannya, tentang hal-hal yang mungkin selama ini dia sembunyikan dari kamu. Dia udah gak bisa ngelak lagi sama kamu. Beberapa dari kalian sudah menemukan bukti nyata depan mata kamu. Entah itu bukti dari video, dari foto, dari hal-hal yang lain. Yang jelas entah dari apapun itu, intinya kamu memiliki sebuah bukti. Karena semesta sudah membongkar perlahan tentang kebusukan, keburukan mereka terhadap kamu. Jadi udah gak bisa ngelak lagi. Tapi masih banyak yang belum terungkap tentang kebusukan-kebusukan mereka terhadap kamu. Dan kamu juga belum menemukan sebuah bukti yang bisa kamu jadikan kamu alat bukti untuk bicara sama dia gitu loh, untuk tentang kebusukan dia gitu. Memang ada yang belum terbukti gitu, karena ada beberapa dari kalian memang semesta belum ngasih kamu tunjuk sebuah bukti itu. Buat kamu yang belum dikasih tunjuk oleh semesta, kamu sabar dan jangan langsung menyatakan bahwa dia jahat, bahwa dia bohong. Intinya apa yang kamu dengar kabar tentang dia, tentang keburukan dia, sebelum kamu memiliki bukti yang benar-benar nyata, jangan langsung kamu sampaikan ke dia. Karena seseorang ini nggak akan mengakui gitu. Tapi di sini aku ngelihat udah banyak dari mereka yang sudah terbongkar gedoknya, bangkainya udah terbongkar, kebusukannya pun sudah terbongkar. Entah perselingkuhannya, pengkhianatannya dia, kebohongan-kebohongan dia tentang hal-hal yang lainnya. Dan kamu menemukan sebuah bukti real gitu ya, entah itu dari mana, karena semesta menunjukkan bukti itu lewat manapun, bentuk apapun gitu. Dan di sini mereka nggak bisa berkutik lagi dan nggak bisa ngelak lagi. Dan dia hanya bisa bilang khilaf, maaf, khilaf, tanpa ada perubahan yang seperti kamu inginkan. Karena jujur ya, orang ini tuh memang saat ini tidak memprioritaskan kamu. Kalaupun sampai kebusukannya kebongkar sama kamu, dia udah mempersiapkan itu kalimat, iya maaf, aku khilaf, aku gak sengaja, ya bla 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 lah, alasan lain-lain lah. Kenapa dia berbohong, kenapa dia menyembunyikan ini semuanya gitu. Begitu, tapi tetap aja masih berdalih walaupun gak bisa ngelak. Dan di sini sebagai kamu yang sudah selama ini sudah menoleransi dan mengerti dia, kamu diberikan pilihan sama semesta, memilih memaafkan dan melepaskan, atau memilih memaafkan dan bertahan. Dua-duanya punya konsekuensi, punya resiko yang sangat amat besar. Ya, mungkin gak perlu dijelasin, kamu udah tahu resikonya bagaimana nanti gitu. Apapun pilihan kamu di antara dua tadi, semua ada resikonya. Tapi kalau boleh kasih saran ya, buat kamu yang memang udah nggak mau lah sama si orang ini dan lebih baik memaafkan, walaupun sakit banget hatimu, tapi ada baiknya kamu melepaskan maaf untuk dia dan kamu bangkit untuk hidupmu sendiri.
dan kamu bisa terima karma baik gitu. Dan pelan-pelan kamu lepas rasa sakitmu, kekecewamu terhadap dia. Karena kenapa? Kamu harus pelan-pelan melepaskannya. Karena kamu juga pengen kan bangkit untuk bahagia demi dirimu, untuk hidupmu, walaupun gak bersama dia. Begitu. Tapi kalau emang kamu memilih untuk memaafkan dan gak melepaskannya dan mau pilih bertahan, ya resikonya memang banyak. Ya, banyak sekali resiko yang bakalan kamu terima. Entah itu kamu trauma, kamu gak percaya lagi, dan mungkin ya gak nutup kemungkinan penyakit itu terjadi lagi nanti, mengulang lagi gitu. Kalau memang kamu benar-benar mau bertahan, kamu harus merelakan beneran, menerima dengan lapang dada, karena udah terjadi. Kalaupun yang belum terjadi, kamu harus siap menerima itu semuanya kalau bakal terjadi lagi. Dan kalau kamu memaafkan dan melepaskan, ya sudah, bagus. Tapi jangan sampai ada dendam. Karena aku melihat banyak dari kalian memaafkan tapi masih ada rasa sakit hati, kesal, benci ya gitu. Gak ada faedahnya buat kamu. Udah bagus memaafkan, tapi gak ada untungnya buat kamu. Lebih baik memaafkan dan kamu beruntung karena kamu gak benci. Begitu ya. Itu yang aku ngelihatnya tuh. Jadi gimana ya, kalau dari energi kamu tuh harus benar-benar ini loh, harus benar-benar kamu itu konsisten dengan pilihan kamu gitu. Tapi ada gak sedikit juga dari kalian udah gak memaafkan, terus udah gak mau lagi sama dia, terus kamu masih menyimpan rasa benci, amarah, kesal. Ini justru gak bagus untuk kamu. Karena kenapa? Akan menghambat hidupmu sendiri gitu. Karena buah dari memaafkan seseorang itu sangat luar biasa enaknya gitu. Ketimbang memaafkan tapi masih benci. Gak ada faedahnya, gak akan kamu dapat buah itu. Karena kamu akan mendapatkan buah yang pahit gitu. Jadi energi seseorang ini benar-benar udah gak bisa ngelak banget sama kamu. Satu, malu banget. Apalagi mereka yang masih mau dengan kamu, yang mereka yang gak mau ngelepasin kamu, sebaliknya ya, sebetulnya malu itu gitu. Tapi itu juga gak membuat dia bisa berubah sepenuh 100% gitu. Dia akan bertingkah, berulah, dan sebisa mungkin dia akan menyembunyikannya lagi tentang kebohongan-kebohongan, kebusukan-kebusukan yang lainnya. Karena dia tahu betul kamu itu sayang banget sama dia, butuh banget sama dia gitu. Jadi kartu kamu tuh udah dipegang sama dia. Jadi kalau saran dari aku sih, tolong kamu harus merubah dirimu. Misalkan kalau kamu memang masih mau bertahan di hubungan ini, jangan terlalu menggantungkan hidupmu terhadapnya. Yang dimaksud menggantungkan hidupmu terhadap dia itu, jangan menggantungkan kebahagiaanmu kepada dia. Kebahagiaan kamu harus kamu ciptakan sendiri, karena ada dalam diri kamu. Gak ada di benda, gak ada di tempat, gak ada di seseorang, tapi ada di dalam diri kamu. Terserah kamu mau hidup sama dia lagi, bertahan atau enggak pun, terserah. Tapi ya kamu harus merubah dirimu. Karena banyak dari kalian, aku gak bisa bahagia kalau gak sama dia. Aku gak semangat kalau gak ada dia. Aku gak bisa
bangkit kalau dia nggak ada di dekat aku. Jangan, itu harus kamu ubah ya. Semoga ini bermanfaat untuk kamu ya. Kabar dan pesan untuk kamu.